Organisasi nirlaba menggunakan logic model sebagai perangkat untuk menunjukkan hubungan antara berbagai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan dengan membuat suatu kerangka konsep yang dimulai dari menyusun perencanaan, kemudian melakukan proses dan aktivitas untuk menghasilkan keluaran, dan hasil akhir yang mendorong terjadinya impact secara sederhana. Digambarkan sebagai berikut. Dalam mengembangkan logic model, kita harus dapat membedakan antara pengertian output dan outcomes, supaya kita tidak keliru dalam menyusun suatu logic model. Video ini akan membantu Anda untuk memahami perbedaan output dan outcome dalam suatu penyusunan logic model. Secara sederhana, output didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas atau bentuk kegiatan dari pelaksanaan sebuah program yang bersifat langsung atau jangka pendek. Sedangkan outcome adalah dampak, manfaat, harapan, perubahan dari pelaksanaan suatu program yang bersifat jangka panjang. Gambaran lebih jelas untuk membedakan keduanya ditunjukkan melalui skema berikut. Pada skema ini, dapat disimpulkan bahwa output berkenan dengan dua aspek, yaitu satu, aktivitas, apa yang kita produksi atau kita hasilkan. Dua, partisipan, siapa yang menjadi sasaran program kita. Untuk menghasilkan suatu output yang sesuai dengan tujuan program, maka organisasi nirlaba harus dapat membuat rencana output dengan memperhatikan beberapa kriteria. Misalnya, 1. Memastikan bahwa output diperuntukkan untuk pihak eksternal bukan internal. 2. Memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan outcome. 3. Output didefinisikan sebagai hasil yang terlihat dalam jangka pendek melalui suatu aktivitas dari adanya input. 4. Melibatkan partisipan sebagai target program yang akan dijalankan. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa output yang akan dilakukan mempunyai kelengkapan sumber daya dan jenis kegiatan yang saling berkaitan atau membutuhkan satu sama lain. Selain itu, dibutuhkan adanya indikator dan target untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian dari suatu aktivitas atau output yang dilakukan. Di sisi lain, suatu hasil atau outcomes lebih mencangkup kepada target yang harus tercapai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam berbagai aspek. 1. Pembelajaran. 2. Aksi. Dan 3. Kondisi yang diharapkan. Suatu hasil atau outcomes juga mempunyai kriteria dalam interpretasinya sebagai suatu capaian program seperti 1. Hasil dipengaruhi oleh indikator program yang bersifat spesifik, terukur, dan terjangkau, serta relevan dan tepat waktu. 2. Memberikan hasil atau impact yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengevaluasi adanya perubahan hasil yang dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal maupun internal. Hasil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu short term, intermediate, dan long term. Pada short term outcomes, terjadi proses pembelajaran mengenai perubahan pemahaman, kemampuan, pengetahuan dari hasil mengikuti kegiatan program. Intermediate outcomes adanya aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, praktik, dan pengambilan keputusan dari target program sebagai hasil dari mengikuti kegiatan program. Long-term outcomes. Terjadi perubahan kondisi sesuai dengan outcomes yang diharapkan setelah partisipan mengikuti kegiatan dari suatu program. Logic model membantu organisasi nirlaba tetap fokus terhadap hubungan kegiatan yang dilakukan dalam suatu program dengan tujuan akhir yang ingin diraih. Output dan outcomes merupakan tahapan berkelanjutan dari suatu rangkaian logic model. Apabila aktivitas dirasa kurang sesuai dengan tujuan,
maka dapat segera dilakukan perubahan dengan memperlihatkan faktor-faktor real yang kemungkinan mempengaruhi hasil. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk melihat video yang lain, silahkan kunjungi website www.integrasi-stripedukasi.org/video. Serta untuk berkonsultasi dan lebih terinci, kunjungi www.integrasi-stripedukasi.org.